Bayangkan sebuah dunia di mana dua kekuatan raksasa, Rusia dan Tiongkok, bergerak serentak. Bukan untuk duduk di meja perundingan, melainkan untuk membuka babak baru peperangan. Di barat, derutang Rusia kembali mengguncang perbatasan Eropa. Meriam diarahkan ke Ukraina, dan negara-negara Baltik mulai menyiapkan perlindungan bawah tanah. Sementara itu, di timur, armada laut Tiongkok mengepung Taiwan. Rudal-rudal jarak menengah siap ditembakkan, dan simulasi serangan udara digelar di hadapan Jepang dan Filipina. Satu dunia, dua front, satu waktu. Yang paling menggetarkan, peringatan ini bukan datang dari analis atau jurnalis, melainkan dari seorang jenderal aktif militer Amerika Serikat yang secara terbuka menyebut tahun 2027 sebagai titik kritis dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi soal kemungkinan, melainkan apa yang akan tersisa jika skenario itu benar-benar terjadi. Jika Anda merasa dunia saat ini bergerak terlalu cepat, terlalu senyap menuju sesuatu yang besar, Anda tidak sendirian. Di tengah derasnya arus informasi dan opini yang sering bias, kita butuh ruang untuk berpikir jernih, untuk melihat arah sejarah, bukan sekadar mengejar judul-judul sensasional. Karena itu, saya mengajak Anda untuk bergabung di kanal ini, klik subscribe dan like video ini. Bukan sekadar mendengar berita, tapi memahami maknanya bagi kita semua. Kita memang tak bisa mengubah arus dunia, tapi kita bisa memilih untuk tidak menutup mata terhadapnya. Tahun 2025 belum berakhir, namun dunia pertahanan internasional sudah dibuat terkejut. Pada 24 Juli, dalam forum strategis NATO, seorang jenderal Amerika Serikat melontarkan kalimat yang membuat ruangan terdiam. Kami memperkirakan kemungkinan konflik dua front besar akan terjadi pada tahun 2027. Dua front, satu waktu, dua lawan, bukan kelompok teroris, bukan negara kecil, melainkan dua raksasa, Rusia dan Tiongkok. Di satu sisi, Rusia masih aktif menekan Ukraina dan terus menguji batas-batas NATO di Eropa Timur. Di sisi lain, Tiongkok semakin agresif di Laut Cina Selatan, mempercepat modernisasi militernya, dan mempersempit jarak ke Taiwan. Jika keduanya bergerak bersamaan, NATO akan menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi sejak 1949. Namun, mari kita luruskan sejak awal. Ini bukan ramalan, melainkan skenario operasional. Dalam dunia militer, ketika seorang jenderal menyebut tahun tertentu seperti 2027, itu berarti perhitungan intelijen, logistik, dan kesiapan tempur sudah diperhitungkan matang. Tahun itu bukan sekadar dugaan, melainkan hasil analisis kesiapan militer lawan. Artinya, 2027 diprediksi sebagai tahun di mana Tiongkok sudah cukup siap untuk menyerang Taiwan dan Rusia telah memulihkan cadangan amunisinya pasca perang Ukraina. Dari sudut pandang NATO, keduanya bisa saja melancarkan serangan bersamaan, dan jika itu terjadi, panggung sejarah dunia akan berubah total. Bagi sebagian orang, peringatan ini mungkin terdengar seperti antisipasi biasa. Namun, bagi para perencana strategi, skenario perang dua front adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Sejak berdiri tahun 1949, NATO belum pernah benar-benar dihadapkan pada dua konflik besar yang aktif sekaligus di dua benua berbeda. Satu perang saja, seperti di Afghanistan, sudah menguras logistik selama 2 dekade. Apalagi dua perang melawan musuh sekuat Rusia dan Tiongkok yang sama-sama memiliki senjata nuklir, drone tempur canggih, dan jaringan siber global. Yang membuat NATO cemas bukan hanya kekuatan militer lawan, tapi juga soal pembagian perhatian. Jika NATO fokus menahan Rusia di Eropa, siapa yang menjaga Pasifik? Jika Amerika memindahkan kapal induknya ke Asia, siapa yang membackup negara-negara Baltik saat Rusia bergerak cepat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan sedang didiskusikan serius di meja-meja strategi NATO saat ini. Karena jika Rusia menyerang Latvia dan Tiongkok menyerang Taiwan hampir bersamaan, NATO harus memilih, membelah kekuatan atau kehilangan kendali di salah satu sisi. Inilah mengapa peringatan 2027 bukan sekadar alarm biasa.
Ia adalah sinyal bahwa dunia sedang bergerak menuju fase konfrontasi global baru. Sebuah era di mana tidak ada lagi satu medan perang, melainkan dunia menjadi dua front sekaligus. Di balik kemungkinan dua front perang besar, ada satu faktor yang membuat skenario ini semakin mungkin. Hubungan strategis Rusia dan Tiongkok yang semakin erat, terkoordinasi, dan senyap. Keduanya memang tidak terikat secara resmi dalam fakta militer seperti NATO, namun dalam praktiknya mereka saling mengisi kekosongan satu sama lain. Rusia unggul di darat, Tiongkok kuat di laut. Rusia punya pengalaman tempur nyata di Ukraina dan Suriah, sementara Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi yang mampu menopang logistik militer jangka panjang. Ketika dua negara besar yang selama ini berjalan sendiri-sendiri mulai berpikir dalam logika simetri strategis, dunia mulai kehilangan keseimbangannya. Dalam 3 tahun terakhir, latihan militer gabungan Rusia-Tiongkok meningkat tajam. Jet tempur kedua negara pernah berpatroli bersama di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Yang paling mencolok, dukungan politik terbuka Rusia terhadap klaim Tiongkok atas Taiwan, serta dukungan diam-diam Tiongkok terhadap operasi Rusia di Ukraina. Ini bukan sekadar koordinasi militer, tapi juga koordinasi psikologis, mengirim pesan ke Barat bahwa dua lawan terbesar kini bergerak bersama. Di meja strategi, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Rusia dan Tiongkok bersekutu secara formal, melainkan bagaimana mereka saling melindungi kepentingan tanpa harus menandatangani apapun. Rusia saat ini bermain dengan waktu. Mereka sadar sanksi Barat memperlambat ekonomi, tapi juga tahu konflik berkepanjangan justru membuat NATO kelelahan secara moral dan finansial. Tiongkok di sisi lain tidak ingin terburu-buru. Mereka membangun kekuatan secara sistematis. Tahun 2027 diperkirakan menjadi puncak kesiapan PLA, People's Liberation Army, untuk skenario invasi Taiwan. Disinilah pembagian peran itu terlihat. Rusia menjadi pengalih perhatian di Barat, menciptakan tekanan militer terus-menerus terhadap Eropa. Sementara Tiongkok bersiap bergerak di timur ketika NATO sedang sibuk menahan satu serangan. Keduanya mungkin tidak berbagi senjata secara terbuka, tapi mereka berbagi waktu. Dan dalam perang modern, waktu bisa lebih mematikan daripada senjata. Jadi, ketika seorang jenderal NATO memperingatkan bahwa perang dua front bisa terjadi di 2027, ia tidak hanya bicara soal niat musuh, tapi juga soal kesiapan strategi, kecocokan waktu, dan koordinasi senyap yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dunia bergerak cepat, tapi Rusia dan Tiongkok tidak tergesa-gesa. Mereka sabar, mereka strategis, dan justru itulah yang membuat mereka jauh lebih berbahaya. Di atas kertas, NATO adalah aliansi militer terkuat dalam sejarah modern. 31 negara anggota, ratusan ribu pasukan siap tempur, teknologi senjata paling mutakhir. Namun, kekuatan militer saja tidak selalu menjamin kemenangan. Apalagi jika faktor internal justru menjadi titik lemah. Pertama, faktor geografis dan beban strategi. NATO dibentuk untuk menghadapi satu musuh utama di satu wilayah, yakni Uni Soviet di Eropa. Tapi kini, dunia telah berubah. NATO ditarik ke banyak arah sekaligus. Konflik Rusia-Ukraina di Eropa Timur, stabilitas Balkan yang masih rapuh, ancaman siber global, dan kini potensi perang besar di kawasan Pasifik. Kekuatan militer Barat tersebar terlalu luas, dan ketika Anda harus menjaga terlalu banyak titik, setiap titik menjadi rentan. Kedua, isu logistik dan ketahanan jangka panjang. Selama membantu Ukraina, Eropa dan Amerika telah mengirimkan sebagian besar amunisi cadangan mereka. Bahkan beberapa negara NATO kini kehabisan stok peluru artileri untuk latihan militer sendiri. Artinya, meski kuat di atas kertas, banyak negara NATO tidak siap untuk perang panjang dua arah, dan musuh mereka tahu itu. Jika perang benar-benar pecah di dua front, tantangan terbesar NATO mungkin bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Di balik satu bendera, anggota-anggota NATO punya kepentingan berbeda. Amerika Serikat ingin mempertahankan hegemoni global, Polandia dan Baltik fokus pada ancaman Rusia,
Sementara Jerman dan Prancis lebih khawatir pada ekonomi domestik ketimbang Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan internal ini mulai tampak. Prancis sempat menolak ekspansi NATO ke Ukraina, Turki sering memainkan posisi ambigu antara NATO dan Rusia, Hungaria menolak embargo senjata terhadap Rusia. Ini bukan sekadar perbedaan teknis, tapi perbedaan arah strategis. Dalam situasi genting, perbedaan arah bisa berubah menjadi perpecahan nyata. Tambahkan tekanan domestik, masyarakat Eropa lelah dengan inflasi dan harga energi yang tinggi, rakyat Amerika mulai mempertanyakan alasan ikut perang jauh di Asia. Jika eskalasi konflik dua front benar-benar terjadi, banyak negara NATO mungkin akan memilih untuk tidak terlibat, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak siap secara politik untuk menjelaskan alasan perang kepada rakyatnya sendiri. Di titik itulah kekuatan NATO bisa runtuh, bukan karena kalah di medan perang, tapi karena kehilangan konsensus internal. Perang dua front bukan hanya ujian militer, tapi juga ujian paling brutal bagi solidaritas aliansi Barat. Jika kita tarik benang merah dari semua yang telah dibahas, peringatan tentang perang dua front bukan sekadar pernyataan militer. Ia adalah refleksi dari perubahan besar dalam arsitektur geopolitik dunia. Tatanan global yang dulu berpijak pada dominasi tunggal kini mulai retak, dan dua kekuatan, Rusia dan Tiongkok, melihat celah dalam retakan itu. Celah yang mereka isi dengan strategi sabar, koordinasi senyap, dan penantian terhadap momen paling lemah dari lawannya. Tahun 2027 hanyalah simbol. Ia mewakili momentum, bukan tanggal pasti. Namun, ketika momentum itu mendekat, dunia harus memilih. Apakah kita akan memasuki babak baru perang dingin, atau terseret dalam konflik terbuka yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan? Ironisnya, yang akan menentukan masa depan bukan hanya kekuatan senjata, tapi kekuatan kesepakatan. Apakah NATO bisa tetap utuh? Apakah Barat bisa menyatukan arah? Apakah dunia bisa belajar bahwa setiap konflik besar selalu diawali dari pengabaian terhadap sinyal-sinyal kecil? Dalam sejarah, peringatan seperti ini sering datang lalu dilupakan, hingga semuanya sudah terlambat. Jika Anda merasa narasi ini membuka perspektif baru, silakan klik like dan subscribe. Dunia tidak akan berhenti bergerak, dan tugas kita adalah tidak tertinggal dalam memahami kemana arahnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan analisis yang lebih tajam dan pandangan yang lebih luas terhadap arah dunia.